Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi array, bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sifaulia Azara dengan NIM 2100282, nomor urut absen 2. Salam kenal semuanya. Saya Garis Dini Nusantara dengan NIM 2100427, nomor absen 4. Halo, nama saya Intan Oktaviani dengan NIM 2101152, nomor absen 8. Hai, saya Resi Susilawati dengan NIM 2101419, nomor absen 13. Halo, nama saya Muhammad Rizky Zabadi dengan NIM 2101499 dengan nomor absen 15. Hai, nama saya Syahus Nalifah dengan NIM 2103676, nomor absen 25. Halo, nama saya Muhammad Nur Syalzin dengan NIM 2104496, nomor absen 28. Kami dari kelas 2B Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi UPI Kampus Purwakarta. Intan, lagi apa nih? Oh, ini aku lagi nyari tahu tentang array nih. Kamu tahu nggak array itu apa? Aku udah nemu nih. Nggak tahu, array itu apa? Lihat deh. Array adalah tipe data terstruktur yang memiliki fungsi untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Nah, kamu tahu nggak? Array itu memiliki dua jenis loh. Yang pertama itu array jenis satu dimensi, dan yang kedua array dua dimensi. Nah, untuk yang tipe satu dimensi adalah array yang memiliki elemen satu baris atau kolom dan hanya dapat diakses oleh program menggunakan suatu indeks tertentu. Oh itu, kalau itu mah aku juga tahu. Kalau yang array dua dimensi itu elemen array yang hanya memiliki satu buah baris atau kolom dan sering digambarkan sebagai matriks atau bentuk grid kan? Wah, kamu udah tahu ya? Iya dong. Array dimulai dari indeks ke-0. Adapun cara membuat array yaitu string kurung siku nama sama dengan kurung siku indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, dan indeks ke-4. Indeks ke-0 diisi dengan nama Linda, indeks ke-1 diisi dengan nama Santi, indeks ke-2 diisi dengan nama Susan, indeks ke-3 diisi dengan nama Mila, dan indeks ke-4 diisi dengan nama Ayu. Kemudian diakhiri dengan semikolon. Hai Saha. Halo Aisyah, ada apa nih? Aku tuh mau nanya deh, sebetulnya aku udah tahu tentang apa itu bubble sort. Namun aku masih belum tahu pengertian secara keseluruhan apa itu sorting. Boleh dijelasin nggak Saha? Oke, jadi sorting itu seperti pengurutan data. Itu tuh algoritma. Nah, pengurutan data tersebut dimulai dari nilai tertinggi ataupun mulai dari nilai terendah. Nah, ada beberapa algoritma yang populer seperti bubble sort, selection sort, terus quick sort, dan insertion sort. Nah, cuma aku tuh masih gak tahu untuk pengertian bubble sort dan cara kerjanya. Aisyah tahu nggak sih gimana bubble sort dan cara kerjanya? Nah, aku tahu nih apa itu bubble sort. Jadi bubble sort itu adalah suatu metode pengurutan algoritma secara terus-menerus dengan menukarkan banyak data sampai bisa dipastikan semua data itu tidak ada yang ditukarkan kembali atau mengalami perubahan. Seperti itu Saha. Oh gitu. Oke, makasih Aisyah. Makasih juga Saha. Iya, dadah. Ada bubble sort. Bubble sort merupakan algoritma pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau pertukaran. Untuk cara kerja bubble sort sendiri, yang pertama pengecekan mulai dari data ke-1 sampai data ke N. Selanjutnya, membandingkan data pertama dengan data kedua. Selanjutnya, jika data pertama lebih besar dari data kedua, maka ditukar.
dan jika data pertama lebih kecil dari data kedua, maka posisinya akan tetap. Selanjutnya, pengecekan tersebut akan berulang sampai data yang terakhir. Di sini, kami menggunakan pemisalan dengan kartu. Untuk indeks ke-0, yaitu diisi dengan kartu as. Untuk indeks ke-1, diisi dengan kartu nomor 3. Untuk indeks kedua, diisi dengan kartu nomor 2. Dan untuk indeks ketiga, diisi dengan kartu nomor 4. Langkah pertama, yaitu bandingkan indeks ke-0 atau kartu as dengan indeks ke-1 atau kartu dengan angka 3. Ternyata indeks ke-0 tidak lebih besar dari indeks ke-1, maka posisinya akan tetap. Langkah kedua yaitu membandingkan indeks ke-1 yaitu kartu nomor 3 dengan indeks kedua yaitu kartu nomor 2. Ternyata indeks ke-1 lebih besar daripada indeks kedua, maka dilakukanlah pertukaran posisi. Untuk langkah ketiga, yaitu bandingkan indeks kedua dengan angka 3 dengan indeks ketiga, yaitu dengan kartu angka 4. Ternyata lebih besar indeks ketiga, maka akan tetap. Dan perbandingan akan dilakukan secara berulang-ulang sampai terjadinya pengurutan seperti ini. Data akan tersusun dan terurut seperti ini. Indeks 0 diisi dengan kartu as, indeks ke-1 diisi dengan kartu angka 2, indeks kedua diisi dengan kartu angka 3, dan indeks ketiga diisi dengan kartu angka 4. Dan selanjutnya ada implementasi bubble sort. Jas. Nes, gue lagi pusing banget nih. Kenapa Jas? Gue ada tugas, tapi gue gak ngerti tuh. Nah, tugasnya itu tentang seleksi besar. Nah, lo tau gak sih tentang seleksi besar itu apa sih? Oh, jadi selection sort itu adalah teknik pengurutan data dengan mencari nilai tertinggi dan terendah di dalam satu array, kemudian menempatkan satu nilai tersebut ke dalam susunan yang benar. Oh, gitu ya Nes ya? Iya. Makasih banget Nes. Dari tadi gue cari Google gak ada soalnya. Makasih Nes, pamit ya. Yo. Assalamualaikum, di sini saya Ganes Lindung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu selection sort dan bagaimana cara kerjanya. Di sini ada proses pengurutan selection sort. Yaitu yang pertama, mencari data terkecil dari data pertama sampai data terakhir, kemudian ditukar posisinya dengan data pertama. Yang kedua, mencari data terkecil dari data kedua sampai data terakhir, kemudian ditukar dengan posisinya dengan data kedua. Yang ketiga, mencari data terkecil dari data ketiga sampai data terakhir, kemudian ditukar posisinya dengan data ketiga. Yang keempat, seterusnya sampai semua data turut naik. Apabila terdapat n buah data yang akan diurutkan, maka membutuhkan n-1 langkah urutan, di mana data terakhir yaitu data ke n tidak perlu diurutkan karena hanya tinggal satu-satunya. Di sini langsung saja ke cara kerja selection sort. Di sini saya asumsikan sebagai 4 buah kartu remi, ada 2, 7, 3, dan 9. Dan 2 itu didefinisikan sebagai indeks ke-0, 7 indeks 1, 3 indeks kedua, dan 9 indeks ketiga. Di sini kita akan membandingkan apakah 2 itu lebih besar dari 7, tidak. Maka proses berlanjut, apakah 7 lebih besar dari 3, ya. Maka 3 akan disimpan ke dalam indeks kedua, dan 3 akan diurutkan dibandingkan lagi dengan 9. Apakah 3 lebih besar dari 9? Tidak. Maka data akan terurut menjadi 2, 3, 7, dan 9. Karena indeks ke-0 sudah clear, maka akan berlanjut ke indeks pertama, yaitu 3 akan dibandingkan lagi dengan 7. Apakah 3 lebih besar dari 7? Tidak. Maka proses lanjut. Apakah 7 itu lebih besar dari 9? Tidak. Dan apakah 9 itu lebih besar dari 9? Tidak. Karena indeks ke-0 dan pertama sudah clear, maka akan berlanjut ke indeks kedua yaitu 7. Dan di sini 7 akan dibandingkan. Apakah 7 lebih besar dari 9? Tidak. Dan apakah 9 itu lebih besar dari 9 sendiri? Tidak. Maka
Indeks yang kita cari selanjutnya yaitu indeks ketiga yaitu 9. Apakah 9 lebih besar dari 9? Tidak, maka nilai akan tetap. Dan di sini akan menghasilkan output yaitu 2, 3, 7, dan 9. Di sini kita bisa lihat implementasi selection sort ascending. Dan di sini perbandingan selection sort dan bubble. Selection sort bekerja dengan memilih elemen dan menukar elemen tertentu dengan elemen terakhir. Sedangkan bubble sort setiap elemen dan elemen yang berdekatan dibandingkan dan ditukar jika diperlukan. Sort selection adalah algoritma tidak stabil, sedangkan bubble sort adalah algoritma yang stabil. Dan yang terakhir, selection sort cepat dan efisien dibandingkan bubble sort, sedangkan bubble sort itu sendiri lambat dan tidak efisien. Sekian penjelasan mengenai apa itu selection sort dan bagaimana cara kerjanya. Satu lagi nih ada insertion sort, merupakan teknik pengurutan atau sorting dengan cara mengurutkan dari yang terkecil atau yang terbesar ataupun sebaliknya, yaitu dengan cara membandingkan dua elemen pertama, lalu kita cek tuh, lalu kita bandingkan dengan data berikutnya satu persatu sampai menjadi urutan yang benar. Nah, lalu bagaimana cara kerja insertion sort? Yaitu dengan cara membandingkan semua data mulai dari data kedua dengan data ke satu dan mulai dari datanya terus bertambah sampai berapa jumlah sekumpulan data dan dibandingkan datanya sampai data ke satu. Seperti contoh berikut. Terdapat 4 buah data yaitu 4, 7, 3, dan 9. Lalu dilakukan proses pengecekan dimulai dari indeks ke-1 yaitu 7. Apakah indeks ke-1, 7, lebih kecil daripada indeks ke-0, yaitu 4? Jawabannya tidak, maka pengurutan masih tetap sama, yaitu 4, 7, 3, dan 9. Kemudian proses pengecekan berlanjut. Apakah indeks kedua, yaitu 3, lebih kecil daripada indeks ke-1, yaitu 7? Jawabannya benar, maka pengurutan akan ditukar seperti 4, 3, 7, dan 9. Kemudian proses pengecekan berlanjut. Apakah indeks ke-1 yang sekarang berubah menjadi 3 lebih kecil daripada indeks ke-0 yaitu 4? Jawabannya benar, maka pengurutan itu akan bertukar yaitu 3, 4, 7, dan 9. Kemudian proses pengecekan berlanjut. Apakah indeks ke-3 yaitu 9 lebih kecil daripada indeks kedua yaitu 7? Jawabannya benar, maka pengurutan akan tetap sama seperti 3, 4, 7, dan 9. Kemudian proses pengecekan berlanjut. Apakah indeks kedua yaitu 7 lebih kecil daripada indeks ke-1 yaitu 4? Jawabannya tidak, maka proses pengurutan akan tetap sama yaitu 3, 4, 7, dan 9. Kemudian proses pengecekan juga berlanjut. Apakah indeks ke-1 yaitu 4 lebih kecil daripada indeks ke-0 yaitu 3? Jawabannya tidak, maka proses pengurutan akan tetap sama yaitu 3, 4, 7, dan 9. Maka pengurutan sudah selesai dan ini hasilnya. Nah, itu dia video dari kelompok kami, penjelasan mengenai materi dari sorting yang terdiri dari Array, bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Nah, untuk video tersebut semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa untuk Like, comment, share, dan subscribe.